Baik, saya sebagai ketua wilayah Santo Yohanes Rasul Penginjil, mau bilang ketua juga belum lama ini ditunjuk oleh pastor paroki. Kebetulan saya menjabat sebagai wakil ketua wilayah yang sebelumnya lagi ada kesibukan, jadi ya secara itu saya ditunjuk oleh pastor paroki untuk menjadi PLH di wilayah rohani Santo Yohanes Rasul Penginjil. Begitu, saya PLH. Kalau saya di Katolik ini dari lahir Katolik, orang tua dari kapan juga Katolik. Untuk di GPI sini sebelumnya kami masuk di sini bersama istri 2009. 2009 itu kami masih masih gabung dengan paroki Gembala Baik Paniki. Untuk wilayahnya itu masih yang di Gritma sekarang, wilayah rohani Santo Ambrosius. Jadi ya sebelumnya kami gabung dengan mereka sebelum sekarang ini kan sudah ada ini wilayah Santo Thomas Becket sebelumnya. Untuk sekarang sudah pemekaran, jadi kami sudah terpisah menjadi bergabung dengan Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Memang seluk-beluk di paroki ini awalnya, kalau mau bilang ya sudah lama. Sebelum ada gereja ini ya itu kami sudah di sini, udah di paroki sini. Jadi kami bersama-sama sebelumnya itu ya kami membangun posisi di gereja. Kami udah tahu untuk posisi di gereja dengan kerja bakti. Dulu pernah sama-sama umat, pernah sampai angkat, kalau namanya itu angkat bulu, angkat bambu untuk pembuatan gereja. Jadi ya kami di sini ya lumayan tahu. waktu pembangunan terongpe gereja ini ya sebelumnya kan ya ikut sama-sama situ sampai kita waktu Uskup Monsinyur Suwatan itu kita malah kasih pegang batu tuh peletakan pertama. Jadi membantu itu peletakan ya dokumentasi. Itu komandan itu. Itu masih langsing. Jadi ya di samping sehari-hari saya juga di dinas di kepolisian. Memang selebeluknya ya pasti Mas juga tahu sendiri. Iya. Kesibukannya Kang ya terang tahu. Tapi kalau namanya buat gereja ya terang pasti terang mengusahakan. Terang mengusahakan apa yang terbaik. Namanya kalau buat gereja terang pasti boleh ambil waktu untuk bisa bekerja bersama. Untuk di wilayah ini ya memang belum lama bergabung. Kalau istilahnya masih belajar ya, masih banyak membutuhkan bimbingan dari siapa yang lebih tahu ya. Kadang kita sering bertanya ini caranya bagaimana, Bapak pimpinan bagaimana. Kalau kita mestinya ya semua itu orang belajar. Kalau belajar kan nggak mungkin orangnya nggak mau tahu. Tadinya bukan di wilayah ini kok ya? Ya, ketuanya kami di wilayah Santo Thomas Becket. Dan pemekaran waktu Pastor Piet kemarin pemekaran. Jadi kami gabung ke Santo Yohanes Rasul Penginjil. Berarti dulu ikut merasakan ini kan, dicari-cari umat Katolik ya, maksudnya. Iya, waktu sebelum ada stasi, sebelum ada paroki ini, kami tinggal di sini ya sempat dicari-cari sama pengurus di Ambrosius. Siapa itu kan berarti? Ibu Shirley itu, Ibu Shirley ya, Ibu Shirley. Jadi mereka ya tur-tudor ke rumah-rumah untuk mencari umat untuk bisa ya namanya begitu kan terang mesti terjun langsung, mereka kan mesti terjun langsung mencari umat supaya bisa bersama-sama di satu komunitas di wilayah rohani. Jadi kami sempat bergabung di Ambrosius, baru pemekaran kami di wilayah rohani Santo Thomas Becket. Secara nggak langsung menjadi saksi hidup. Ya kalau mau bilang saksi hidup ya, ya sempat tahu sempat merasakan, sempat merasakan di Kaliku ini
baru. pembangunan gereja ini. Jadi ya itulah namanya orang bermasyarakat, orang berapa kan tetap orang mesti saling bekerja sama dengan yang lain. Untuk di wilayah orang ini masih baru, jadi kadang kalau kita mestinya terang mesti komunikasi. Kalau yang terang komunikasi dengan umat, dengan apa, pasti semuanya pasti akan bisa berjalan. Tantangannya ya secara Belum ada tantangan baru. tantangannya apa? Kalau bilang masih baru, pasti ya sebelum jadi ketua juga ya di wilayah Thomas Becket pernah jadi merangkap sebagai ada tuh seksi perlengkapan, baru waktu kemarin itu Pesta Pindung ditunjuk sebagai ketuanya. Jadi ya namanya lika-liku itu pasti ada. Prinsipnya itu saja. Kalau orang niatnya memberi buat gereja, buat umat, pasti umat juga akan membantu kita. Membantu dalam arti ya orang ada niatan apapun dalam kehidupan bergereja atau gitu aja. Membagi waktu. Bagaimana? Ya, Kan kemudian kan seorang bagi waktu ini kadang kalau pas dinas itu ya, kadang orang dilema dilemanya ya pas lagi dinas baru ada pelayanan, baru ini ya. Itu tadi misalnya yang penting kita komunikasi mungkin minta tolong ke umat yang ada waktu dulu, kalau selesai boleh apa ya? Boleh bikin dulu, boleh kerjakan. Kalau kita sudah selesai dinas, kita gabung sama-sama. Gabung sama-sama untuk pelayanan. Intinya orang mesti komunikasi. Kalau orang komunikasi dengan baik dengan umat, apakah pasti umat juga akan memberi untuk bersama-sama dengan orang dalam pelayanan. Kalau beban ya secara orang manusiawi lah. Manusia pasti ada namanya beban ya. Tapi ya namanya orang buat gereja, buat Tuhan ya, nggak mungkin orang menolak gitu. Nggak mungkin orang menolak. Jadi ya sebisa mungkin orang mengatur bagaimana caranya ya supaya pelayanan bisa jalan, orang petugas juga bisa jalan sama-sama gitu. Bisa mengatur waktu, misalnya bisa atur waktu. Terang semuanya itu kembali ke hati kita masing-masing. Mungkin beda dinas di kepolisian sama misalnya ya hampir sama dinas di gereja itu pasti beda dalam ini panggilan. Dari panggilannya ya ini kan panggilan apa namanya, panggilan rohani gitu. Jadi ya terang mesti bisa laksanakan, membedakan untuk mana ya itu namanya terang mesti saling mengisi, saling bisa komunikasi bersama-sama ya, orang bisa jalan, semuanya bisa jalan dengan baik. Ya, untuk harapan buat umat di wilayah Santo Terasa Penginjil ya, mari orang bersama-sama jalan beriringan untuk apa ya namanya, untuk ya bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu dah. Kemajuan. Jadi kita ya intinya paling saya mendukung ya untuk kemajuan orang wilayah lebih maju lagi ya, orang gereja supaya apa yang orang inginkan, apa yang orang ceritakan itu ya bisa berjalan dengan baik. Mari orang bersama-sama apalagi kita sebagai apa ya, kita akan mendukung apa programnya pastor paroki. Jadi ya apa yang menjadi program pasti ya pastor paroki inginnya orang bisa maju bersama-sama maju. Apalagi kan ya namanya kita di basis begini tetap mesti beriringan dengan paroki. Pasti kalau orang memberikan terbaik di wilayah ini kan dampaknya juga ke paroki kita. Jadi orang berikan yang terbaik, apa yang menjadi programnya dari pastor pokernya. Kalau terang wilayah baik pasti dampaknya ke paroki Bunda Teresa Kalkuta Geriapan Ki Indah.